Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan toksikologi industri ini pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai xenobiotik. Nah, xenobiotik sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani yang yaitu xenos yang artinya asing. Sedangkan xenobiotik dapat diartikan sebagai bahan asing yang masuk ke dalam tubuh organisme, baik itu organismenya adalah manusia maupun hewan. Dan yang salah satu dari xenobiotik ini adalah toksik atau racun. Nah, klasifikasi xenobiotik. Xenobiotik diklasifikasikan yang pertama berdasarkan sumber, yaitu ada sumber alami maupun buatan. Nah, sumber alami berarti yang ada di lingkungan. Kemudian kalau sumber buatan berarti dari aktivitas manusia. Misalnya kalau dalam dunia ketiga dari aktivitas industri, pabrik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, klasifikasi racun berdasarkan wujudnya. Ada yang berubah padat, cair maupun gas. Nah, pasti semuanya sudah tidak asing lagi mengenai wujud dari racun atau toksik tersebut. Selanjutnya, klasifikasi atas dasar sifat fisik dan kimia B3. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, zat xenobiotik dapat terdiri dari yang bersifat korosif. Korosif berarti mudah berkarat. Kemudian radioaktif, artinya adanya paparan sinar ya, sinar yang berbahaya. Kemudian dan reaktif memerlukan penanganan, kemudian transformasi dan pembuangan yang berbeda. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan B3, bahan berbahaya dan beracun. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa memerlukan penanganan, transportasi dan pembuangan yang berbeda. Karena kalau kita membuang B3 ini dengan sembarangan, itu pastinya akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan tempat kita membuang maupun bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, klasifikasi atas dasar terbentuknya xenobiotik tersebut. Yang pertama, pencemar yang terbentuk dan keluar dari sumber. Ini dinamakan sumber pencemar primer. Nah, yang kedua, jika pencemar primer tersebut bereaksi di lingkungan, maka dia akan menjadi pencemar sekunder. Selanjutnya, pencemar sekunder yang bereaksi lagi itu akan menjadi pencemar tersier. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya, klasifikasi atas efek kesehatan. Nah, ada yang dinamakan efeknya akan menimbulkan kanker misalnya, yaitu contohnya tumor ganas. Kemudian mutan, generasi yang berbeda dengan gen induknya, adanya mutasi genetik. Kemudian teratogenet, misalnya cacat bawaan. Cacat bawaan ini contohnya misalnya efek dari pemakaian merkuri ya. Merkuri ketika misalnya terpapar kepada ibu hamil, kemudian dia itu bisa menimbulkan cacat bagi bayi yang dikandungnya. Selanjutnya, klasifikasi atas dasar kerusakan organ target. Nah, zat xenobiotik ini jika bereaksi terhadap hati, maka dia akan menimbulkan keracunan pada hati atau yang dikenal dengan hepatotoksik. Kemudian jika dia bereaksi dengan ginjal, maka dia akan menunjukkan kerusakan pada ginjal atau dikenal dengan nefrotoksik. Begitu pula dengan saraf, neurotoksik ya, seperti pemaparan merkuri tadi bahwa organ targetnya adalah susunan syaraf sehingga dia termasuk neurotoksik. Selanjutnya ada hematotoksik yaitu pada darah dan pneumotoksik yaitu pada paru-paru. Nah, terakhir adalah klasifikasi atas dasar hidup matinya racun. Nah, zat yang hidup dapat berkembang biak bila lingkungannya mengizinkan. Nah, jadi ketika racun itu yang dihasilkan oleh misalnya dari reaksi biologi, jika lingkungannya mengizinkan, misalnya lingkungannya lembab, itu akan menimbulkan reaksi yang lain lagi, ya, dapat berkembang biak. Nah, jika zat abiotis yang bukan makhluk hidup dapat berubah lagi menjadi berbagai senyawa apabila dia bereaksi dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah, konsep dasar proses interaksi zat toksik. Prosesnya ada 3. Ada yang dikenal dengan fase eksposisi, fase toksikodinamik, dan fase toksikokinetik. Apa itu? Fase eksposisi
dari namanya aja kita sudah memahami ya bahwa terekspos, terkena berarti. Nah, dalam fase ini adanya kontak antara xenobiotik dengan organisme, atau dengan kata lain adalah terjadi pemaparan xenobiotik pada organisme. Nah, organisme di sini baik itu makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun organisme yang lainnya. Nah, paparan ini dapat terjadi melalui yang pertama bisa melalui kulit atau disebut dengan dermal, ya. Ini yang paling mudah dan paling lazim terhadap manusia atau hewan dengan segala xenobiotik. Contoh sederhana aja, misalnya orang yang bekerja sebagai tukang cat, ya ketika dia mengecat tidak jarang ya catnya terpapar dengan kulit. Biasanya kulitnya menjadi rusak atau menimbulkan gatal. Kemudian juga eksposisi melalui inhalasi, melalui penghirupan, melalui hidung, pernafasan. Nah, ini juga sering terjadi ya, sering terjadi. Apalagi kalau apalagi kalau gas-gas tertentu itu tidak berwarna. Sehingga biasanya kita tiba-tiba menghirup bau yang aneh dari biasanya, dan itu kita langsung terpapar dengan gas beracun tersebut. Nah, toksin yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas, uap, butiran cair, dan partikel padat yang ukuran yang berbeda-beda. Nah, partikel padat ini yang biasa kita kenal dengan PM10, PM2,5 ya. Jadi misalnya dalam suatu industri ada menghasilkan debu ketika terhirup itu akan menghasilkan dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Karena untuk bulu hidung sendiri itu hanya mampu memfilter untuk ukuran-ukuran yang debunya yang besar. Kalau udah PM10 masih bisa nyangkut, tapi kalau PM2,5 biasanya langsung jauh ke dalam paru-paru kita. Dan yang ketiga, eksposisinya melalui pencernaan, yaitu melalui jalur pertamanya berarti oral, mulut. Ya, misalnya terminum, tertelan. Biasa ya orang kecelakaan kerja, misalnya dia terminum salah minum gitu ya. Atau misalnya tidak disengaja minum pestisida atau segala macam. Nah, makanya hati-hati. Baik yang terminum ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, setelah fase eksposisi, maka yang terjadi di dalam tubuh kita, zat xenobiotik itu akan terjadi fase toksikodinamik. Fase toksikodinamik ini adalah interaksi antara molekul toksin atau zat racun ya, atau obat dengan reseptor tempat kerja toksik, dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik atau farmakologi. Nah, jadi ketika dia sudah terekspos, dia akan berinteraksi molekul-molekul toksin dengan xenobiotik tersebut. Molekul-molekul toksin ini biasanya sudah berada di organ target, sudah sampai di organ target. Nah, selanjutnya setelah xenobiotik tersebut mengalami fase toksikodinamik, artinya dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia dan sampai ke target organ, belum masuk ke dalam bagian inti dari target organ, dia akan mengalami fase toksikokinetik. Apa itu toksikokinetik? Adalah studi kuantitatif dari pergerakan. Nah, kinetik artinya pergerakan. Sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekskresi. Nah, fase toksikokinetik ini juga sangat menentukan besar atau tidaknya terjadi racun pada seseorang. Nah, konsep dari toksikokinetik adalah yang pertama ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah sebelum zat kimia membuat dampak kepada kesehatan tubuh manusia, zat kimia tersebut harus masuk dulu ke dalam tubuh. Nah, peristiwa masuknya zat kimia ke dalam tubuh disebut dengan absorpsi. Nah, rutenya tadi sudah saya sampaikan, ada bisa inhalasi, bisa dermal, bisa juga ingesti. Selanjutnya, setelah diabsorpsi, zat kimia tersebut atau xenobiotik tersebut akan dialirkan. Ini dinamakan distribusi. Nah, ketika zat kimia
diabsorpsi ke dalam aliran darah, maka zat kimia tersebut dapat diangkut ke seluruh tubuh. Nah, proses ini disebut dengan distribusi yang merupakan proses reversibel, yaitu zat kimia dapat masuk ke dalam sel dari darah ataupun bisa masuk ke darah dari sel. Ingat bahwa salah satu yang mengangkut zat makanan, termasuklah zat xenobiotik di dalam tubuh manusia adalah darah. Ya, makanya ketika zat kimia masuk ke dalam darah, dia akan menyebar ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan suatu reaksi. Nah, di dalam xenobiotik dalam tubuh manusia itu terjadi metabolisme, yaitu fasenya dua. Pertama, fase hidroksilasi. Fase hidroksilasi yaitu di mana fase yang mengubah xenobiotik aktif menjadi inaktif dengan bantuan enzim monoksidase atau sitokrom P450. Nah, enzim sitokrom P450 ini terdapat banyak di retikulum endoplasma ya. Jadi dia banyak di bagian sel. Nah, fungsi enzim ini sebagai katalisator perubahan hidrogen pada xenobiotik menjadi gugus hidroksil OH. Nah, sitokrom P450 ini merupakan hemoprotein seperti hemoglobin, banyak terdapat pada membran retikulum endoplasma sel hati manusia. Nah, makanya biasanya kalau sudah termasuk suatu zat kimia atau xenobiotik masuk dalam tubuh manusia, biasanya akan organ yang akan menawarkan racun tersebut adalah hati. Makanya hati fungsinya adalah menawar racun. Nah, setelah fase hidroksilasi, maka xenobiotik tersebut akan mengalami fase konjugasi. Apa itu fase konjugasi? Yaitu fase mereaksikan xenobiotik inaktif tadi dengan zat kimia tertentu dalam tubuh menjadi zat yang larut, sehingga mudah diekskresikan baik lewat empedu maupun urin. Nah, tadi ketika zat kimia masuk, kemudian dia akan bermetabolisme dengan bantuan enzim yang ada di hati, enzim yang dekat sel yang ada di hati, sel hati. Nah, setelah itu dia akan dilarutkan, kemudian dia diekskresikan, dikeluarkan melalui empedu maupun urin. Nah, ketika kondisi empedu maupun hati dalam keadaan yang baik, maka dia akan sangat-sangat membantu mengeluarkan racun tersebut. Namun ketika fungsi hati sudah ada yang rusak, maka ini akan memperberat kerja hati, maka kerja hatinya tidak maksimal. Mungkin saja xenobiotik tersebut bisa ada yang tertinggal sehingga menimbulkan efek yang negatif bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, setelah terjadi distribusi, kemudian ada metabolisme terhadap xenobiotik tersebut, maka terjadilah ekskresi. Apa itu ekskresi? Adalah pengeluaran secara keseluruhan zat kimia dari dalam tubuh. Nah, ginjal dan organ pencernaan menjadi bagian penting dalam proses ekskresi ini. Selain itu, air susu ibu atau ASI, keringat, rambut, kuku, air ludah dan sebagainya menjadi organ yang melakukan proses ekskresi. Nah, jadi ketika misalnya kondisi ginjal atau pencernaan seseorang dalam kondisi yang baik, maka dia akan sangat membantu mengekskresikan zat-zat racun tersebut yang terbawa oleh urin. Namun ketika misalnya kondisi ginjal seseorang atau saluran pencernaan seseorang itu menjadi ada sesuatu hal yang tidak baik atau misalnya ada yang rusak, maka dia tidak akan maksimal melakukan ekskresi. Contoh sederhana misalnya yang terjadi pada kejadian asam urat. Nah, ketika kurang minum seseorang biasanya akan tinggi tuh asam uratnya. Nah, seperti itu. Ketika asam urat, maka biasa dianjurkan untuk banyak minum untuk mengeluarkan zat purin yang menumpuk di ginjal. Nah, mungkin ini saja pertemuan kita pada pagi hari ini tentang xenobiotik. Jadi jika ada yang akan ditanyakan, silahkan didiskusikan di classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.